Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu mengutus para murid, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama dan akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tak mengenal Allah. Bila mereka menyerahkan kalian, jangan kalian khawatir akan bagaimana dan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu saat itu juga. Karena bukan kalian yang berbicara, melainkan roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan menyerahkan anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tua dan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Di gereja Katolik dikenal ada 5 pilar gereja. Di antaranya diakonia, pelayanan, kerigma, pewartaan. Terus apa lagi? Liturgi, apa lagi? Martiria, kesaksian. Satunya lagi apa? Silahkan diisi, dicari sendiri nanti ya. Saya akan mengangkat satu saja yang disebut martiria. Martir. Apa itu arti martir? Saksi iman. Iman akan apa? Dalam gereja Katolik, iman akan Yesus Kristus. Maka kemartiran itu selalu dikaitkan dengan iman akan Yesus. Nah, hari ini kita mengenang Stefanus. Dia adalah martir pertama gereja, diletakkan sesudah hari raya Natal. Kalau kita merenungkan, itu artinya bahwa Stefanus ini sungguh mengimani, mempercayai Yesus yang sungguh menjadi Tuhan, yang secara liturgis kita kemudian selanjutnya ya, tanggal 25 itu kita merayakan misteri inkarnasinya Tuhan Yesus. Sabda menjadi manusia. Nah, isi iman Stefanus jelas, yakni Yesus Kristus. Menariknya adalah dalam menit-menit atau saat-saat terakhir kematiannya, Kisah Para Rasul mewartakan begini. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sisi kanan Allah. Maka katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Putra Manusia berdiri di sisi kanan Allah." Mau menggambarkan bahwa yang dia pertaruhkan, yang dia perjuangkan sampai dia diancam atau diambang kematian, yang dia lihat saat-saat terakhir adalah Allah dan Yesus di sebelah kanannya. Kembali lagi ingin saya katakan di sana bahwa kemartiran itu erat kaitannya dengan iman akan Kristus Yesus, dan itu yang dihidupi sampai tidak mengalami ketakutan terhadap kematian. Itulah Stefanus. Nah, hari ini katanya ya, setiap tahun tanggal 26 itu pesta prodiakon ya. Pesta prodiakon diundang. Saya tidak akan mengajak para prodiakon menjadi martir seperti Stefanus. Ngondak anak bojomu bingung ning do mati kabeh. Tapi setidak-tidaknya adalah memiliki isi iman yang makin lama makin pengkoh, makin kokoh, makin kuat. Apa itu? Yesus Kristus sendiri. Untuk apa? Kesaksian Stefanus ini kita dengar bahwa dia melihat Yesus di sebelah kanan Allah. Karena keberanian atas kemartiran Stefanus ini
membuahkan mahkota perjumpaan dia dengan Yesus. Maka menjadi prodiakon ataupun siapapun menjadi orang Kristiani, kalau tidak pernah memiliki isi iman akan Yesus Kristus yang dihidupi oleh Stefanus, yang juga sekarang masih kita hidupi dan yang kita rindukan akan perjumpaan di kemudian hari nantinya, maka kita akan mudah goyah. Tantangan-tantangan begitu besar menggoyangkan iman kita. Oleh karena itu, tantangan itu tidak harus menjadi martir dalam arti harus mati. Setidak-tidaknya mengalahkan ego diri sendiri demi pelayanan yang sedang saya pernah janjikan, mau melayani sekuat tenaga. Minimal bangun tidur setahun sekali saja susah apa enggak sih? Tangi esok melu misa pagi, ini susah enggak? Saya tadi membayangkan yang datang ratusan loh ini. Ternyata yang datang juga ratusan tambah, tapi bukan prodiakonnya yang datang. Bangun pagi, menjadi ikut misa, ataupun pelayanan-pelayanan dengan kesungguhan, menjadi martir-martir yang sederhana. Toh masa prodiakon itu berapa tahun sih? 3 tahun ya. Berapa periode? 2 tahun. Olahlah, galilah pengalaman iman akan Yesus, dan itu akan menjadi bekal kemartiran. Mampu mengalahkan ego, mampu menanggalkan area nyaman, dan mampu bersaksi dalam pelayanan. Semoga semangat martir Stefanus itu menginspirasi para prodiakon dan juga siapapun yang mengikuti Yesus. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.